Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm fine too. Well, students, before we start the lesson today, it will be better if we pray first. Let's pray together. Finish. Today, we're going to discuss about force, or in Indonesia we call gaya. Apa itu gaya? Jadi, gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang dilakukan oleh seseorang atau benda untuk menghasilkan apa? Menghasilkan kekuatan, sehingga gaya itu dapat merubah arah benda dari benda bergerak menjadi diam, ataupun sebaliknya dari benda yang diam menjadi bergerak. Selain itu, gaya dapat merubah bentuk benda. Contohnya apa gaya itu? Misal kita sering menjumpai ada permainan sepak bola. Nah, dalam permainan sepak bola itu kan banyak orang yang menendang bola, atau pemain sepak bola itu misalnya kiper melempar bola dari posisinya di gawang hingga posisinya di tengah-tengah. Nah, itu adalah salah satu bentuk pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pada kesempatan hari ini, Bapak atau Mr. Rohmat, we call in Al-Isyraq Tulungagung as Mr. Rohmat, akan menjelaskan berbagai macam bentuk gaya dalam kehidupan sehari-hari dan di sekitar kita. Jadi yang pertama itu, bentuk gaya yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot itu apa? Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh kontraksi atau reaksi otot. Jadi gaya itu ditimbulkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh otot. Jadi kekuatan yang dikeluarkan oleh otot itu menghasilkan gaya, sehingga gaya itu dapat mengubah arah benda dari diam menjadi bergerak. Contohnya seperti kita saat mengangkat ember. Nah, itu kan ember tidak mungkin bergerak tanpa adanya kekuatan yang dilakukan oleh otot. Nah, itu adalah gaya otot. Selanjutnya, gaya yang kedua adalah gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh permukaan suatu benda atau gesekan dari permukaan suatu benda. Jadi, semakin kasar suatu benda, gaya gesek yang diterima itu semakin besar. Sedangkan bila permukaan benda itu semakin licin, gaya gesek yang diterima semakin kecil. Itulah gaya gesek. Terus, pengaruh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari apa? Contohnya, ketika ada seorang pemain sepak bola itu pasti memakai sepatu. Nah, di bawah sepatu itu kan ada pul. Pul itu fungsinya apa? Pul adalah untuk memperkuat gaya gesek. Itulah fungsi gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, bentuk gaya yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari adalah gaya magnet. Gaya magnet itu apa? Yaitu gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda yang bersifat magnetis. Lalu, benda yang bersifat magnetis itu apa saja? Pertama, ada logam, besi. Yang kedua, nikel. Itu sifatnya magnetis. Terus, ada juga benda yang sifatnya non-magnetis. Apa itu? Kayu, misalnya. Terus, kaca. Kemudian, kain. Nah, itu sifatnya non-magnetis. Jadi tidak bisa menarik suatu benda.
Lalu sifat-sifat magnet itu apa saja? Yang pertama, magnet itu dapat menarik benda yang sifatnya magnetis. Dan yang kedua, magnet itu punya dua kutub. Dua kutub ya, diingat-ingat. Kutub pertama adalah kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara dan kutub selatan ini jika dihadapkan itu akan saling tarik menarik. Sedangkan jika kutub utara ini dihadapkan dengan kutub utara, nah itu akan tolak menolak. Jadi itulah sifat magnet. Bisa dipahami ya? Baik. Selanjutnya gaya yang keempat. Apa itu? Gaya pegas. Nah, gaya pegas adalah gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan terhadap benda yang sifatnya elastis. Contohnya, kalian pernah tidak bermain ketapel? Nah, saat kalian bermain ketapel, itu kan kalian menarik karet itu ya. Karet itu sifatnya kan elastis. Nah, ketika kalian menarik ketapel, kemudian biji peluru yang kalian tarik itu kan dapat terlontar ke tempat yang jauh toh. Nah, itu adalah sifat dari gaya pegas. Itulah pengaruh gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya yang kelima bentuk gaya adalah gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya tarik terhadap suatu benda oleh pusat bumi. Jadi, semakin benda itu menjauh dari bumi, benda itu akan semakin kecil gaya gravitasinya. Sedangkan bila benda itu dekat dengan bumi, maka benda itu sifatnya gaya itu akan bersifat semakin besar. Itulah sifat gaya gravitasi. Kemudian ada salah satu ilmuwan yang mengatakan bahwa bila benda itu semakin besar masanya, itu akan semakin cepat jatuh ke bumi. Siapa ilmuwan yang mengatakan itu? Beliau adalah Aristoteles. Aristoteles itu adalah filsuf atau ilmuwan Yunani. Dia adalah ahli logika dan ilmu-ilmu rasional lainnya. Selain itu, kita sering menjumpai dalam kehidupan sehari-hari saat buah jatuh dari pohonnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk atau contoh gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bisa dimengerti ya untuk gaya yang kelima ini, gaya gravitasi. Selanjutnya, gaya yang terakhir adalah gaya mesin. Ini gaya yang keenam, gaya mesin. Apa itu gaya mesin? Gaya mesin adalah gaya yang dilakukan oleh suatu benda. Jadi benda itu menghasilkan tarikan atau dorongan. Contohnya apa gaya mesin? Misalnya roket. Roket itu kan berfungsi untuk apa toh? Roket itu berfungsi untuk menaikkan pesawat antariksa, sehingga roket itu berfungsi sebagai dorongan untuk dapat menerbangkan pesawat antariksa. Itulah fungsi dari gaya mesin. Selanjutnya, contoh yang kedua dari penerapan gaya atau pengaruh gaya mesin dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai pada helikopter. Kalian kan tahu toh, di atas helikopter itu kan ada seperti baling-baling. Nah, baling-baling itu adalah bisa dikatakan adalah gaya, karena baling-baling itu memberikan kekuatan pada helikopter sehingga helikopter itu dapat terbang. Itulah pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, mungkin itu dulu materi bab gaya
atau macam-macam bentuk gaya yang ada di sekitar kita. Well, do you enjoy this class today? Great, Alhamdulillah. Hopefully you can take some of benefit of this lesson today. I think enough for today. Before we close this lesson, let's pray together. Finish. See you next time, guys. I'm Mr. Rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.